Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik sahabat Sakinah Community dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali di sore hari ini saya Haris Munandar Hamka bisa kembali hadir menyapa Anda di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, hari Jumat tanggal 8 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2020 Miladiah. Baik pemirsa, sahabat Sakinah Community dimanapun Anda berada, memiliki rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah dambaan setiap insan. Saat lembaran kitab pernikahan mulai digelar, saat itu pula berjuta-juta harapan dan impian kebahagiaan hadir dalam benak pasangan suami istri. Seakan kebahagiaan tersebut akan terus melekat dan awet dalam kehidupan mereka. Mereka melupakan bahwasanya di sana ada badai, di sana ada ombak, ada karang yang bisa jadi akan menghantam bahtera rumah tangga mereka. Olehnya Sakinah Community pada edisi kali ini kembali hadir mempersembahkan salah satu program yang sangat menarik, yang pada edisi kali ini dalam rubrik acara konsultasi pernikahan yang insya Allah akan mengangkat sebuah tema yang bertajuk Bila Pernikahan Tak Seindah Impian. Nah, melalui acara ini insya Allah akan memberikan jawaban terhadap berbagai problema yang mungkin menjerat rumah tangga Anda dan sekaligus sebagai edukasi bagaimana menyikapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga agar keluarga yang harmonis dan bahagia dapat terwujud secara nyata. Olehnya pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber kita Al-Ustadz Abu Fahad Muhammad Mirwan Idris LC-MHI Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah salah seorang dosen fikih nikah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, dan juga sekaligus beliau adalah founder Sakinah Community, rumah inspirasi keluarga harmonis. Baik, untuk efisiensi waktu kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, fit, sehat. Alhamdulillah. Kita tentunya juga berharap pemirsa yang berada di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, sahabat Sakinah Community dimanapun Anda berada, untuk di sore hari ini sebelum kita masuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami, kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa pengantar materi tema kita di sore hari ini yang bertajuk Bila Pernikahan Tak Seindah Impian. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura. Baik, syukran lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lana azwajan linaskuna ilaihi wa qaddara an yakuna baina zawjaini mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalam ala rasulihil qail idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Para pemirsa, seluruh sahabat Sakinah Community yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyimak acara dan tayangan ini, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sangat memuji Allah, bersyukur bisa bersua pada kesempatan kali ini. Sebagaimana yang telah disampaikan, kita berada pada acara konsultasi pernikahan untuk menjawab berbagai macam persoalan, pertanyaan-pertanyaan seputar urusan pernikahan. Tapi sebagai pengantar ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tentu pernikahan adalah sesuatu yang sangat indah.
Tapi alangkah indahnya apabila kebahagiaan dan indahnya pernikahan tersebut tidak pernah berakhir. Karena biasanya pernikahan itu gasnya, ya, semangatnya, menariknya, indahnya pada awalnya. Tapi alangkah indahnya kalau kebahagiaan, kehangatan ini tidak pernah berakhir. Dan perlu kita pahami bahwasanya rumah tangga ini atau pernikahan dia adalah anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita mau mundur ke belakang, kita melihat masa-masa kita ketika masih menjomblo, tentu kita dihadapkan pada sejumlah keadaan, ya, kondisi yang membuat jiwa kita terasa begitu sempit dan hampa. Ya, apalagi kalau sudah masuk bulan Syawal. Ya, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekedar basa-basi saja, tetapi bagi sebagian jomblo, orang-orang yang belum menikah, dia merasakan ada sakit yang merasuk di dalam jiwanya. Karena memang ketika seorang jomblo tersenyum atau tertawa, hanya dia yang paling tahu persis apakah tawa itu karena bahagia ataukah justru ia sementara tertawa di atas seluruh kesedihan dan luka. Karena manusia hanya bisa melihat yang namanya wajah. Jadi pernikahan ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai ujian. Dan perlu kita pahami bahwasanya jodoh itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya dia adalah sesuatu yang terbaik. Karena sebuah mindset berpikir yang harus kita berikan, ya, letakkan pada pikiran kita bahwa tidak semua orang beruntung bisa menikah dengan sosok seseorang atau kriteria yang sesuai dengan keinginan dan beban kita. Tapi setiap orang akan beruntung insya Allah ketika menjadikan orang yang menikah dengannya sebagai cinta sejatinya. Dan ketika pernikahan itu telah digelar, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, pernikahan kita telah membuka catatannya, maka pada saat itu kita berupaya untuk menjaganya. Karena menjaga hati pasangan adalah amanah, dan setiap amanah harus diperjuangkan. Segala sesuatu yang telah kita mulai dengan kata basmalah, dengan kata qabiltu, saya terima nikahnya, maka sejatinya sangatlah pantang untuk berakhir sampai di tengah jalan. Dan kita sebagai pasangan suami istri harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga rumah tangga tersebut. Walaupun memang pada dasarnya hidup rumah tangga adalah tentang belajar dan bertahan. Kita belajar untuk menerima seseorang hadir dalam kehidupan kita, hidup bersama dengan bongkahan-bongkahan, kelemahan dan kekurangan pasangan kita, dan kita berusaha dengan kekurangan tersebut untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Tetapi terkadang kita sampai pada keadaan yang kita sulit untuk kembali bertahan. Maka dalam keadaan seperti itu sudah sampai pada tingkat yang puncaknya, maka apa boleh buat, ya, terkadang akhir dari kisah tersebut adalah karamnya kapal, ya, kita belajar untuk pergi dan belajar melupakan. Tentu kita sangat berharap, ya, rumah tangga kita bisa merasakan, ya, kegembiraan dan kebahagiaan. Maka kuncinya sebenarnya terletak pada perpaduan antara husnul ibadah ma'a husni muasyarah. Perpaduan yang sangat baik, yang apik antara ibadah yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlakuan yang patut, perlakuan yang pantas dan baik kepada pasangan kita. Karena ketika ini bisa berjalan secara bersinergi, maka yang namanya keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian akan bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Karena ada ungkapan yang mengatakan tentang bagaimana kunci agar pernikahan itu sukses, bahwa dalam suksesnya pernikahan kita butuh yang namanya 3 unsur. Di situ ada laki-laki, ada wanita, dan dilibatkan di tengah-tengah keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Successful marriage is always a triangle, a man, a woman and Allah. Karena kunci sukses pernikahan itu dia harus berbentuk segitiga. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki bahaya. Ya, laki-laki, perempuan dan perempuan tidak akan bisa merasakan, ya, ketenangan dan kebahagiaan. Tapi kapan kedua insan mengikat dua cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Karena ketika suatu pernikahan yang dibangun di atas pondasi iman dan dinaungi dengan
atap ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka inilah cinta sejati, cinta yang akan menuntun dua jiwa untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana keduanya saling bersinergi dalam ruhiyah ketaatan dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 1450 ketika mengatakan rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalah. Intinya di sini tentang gambaran bagaimana pasangan suami istri yang mereka semoga dirahmati oleh Allah. Nabi yang mendoakan semoga Allah merahmati seorang suami. Yang kita lihat dalam hadis tersebut membangunkan istrinya untuk mengerjakan salat malam, dan juga sebaliknya istri mungkin agak malas-malasan, bahkan perlu untuk dipercikan. Begitu pula sebaliknya. Artinya saling menguatkan, saling menolong dalam rangka ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, kalau kita memilih istri, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyattakhid ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kamu mengambil di antaranya zaujatan salihah, memiliki istri yang salihah, tu'inuk ala amri dinik wa dunyak, yang bisa menolongmu untuk urusan agama dan juga untuk urusan dunia. Jadi yang pertama ini bagaimana pasangan rumah tangga itu, pasangan suami istri harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan itu akan menaungi kehidupan mereka. Kemudian sisi yang lainnya harus diperhatikan juga yang namanya perlakuan yang baik. Perlakuan yang baik, karena terkadang ada orang sisi ibadahnya bagus, ketaatan kepada Allah bagus, kuat mengaji, rajin membaca Al-Quran, rajin salat malam, tetapi karena kekerdilan dalam sisi ilmunya, sehingga dia tidak bisa memperlakukan istrinya secara baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di antaranya pada nomor 1977 mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di dalam memperlakukan pasangannya. Karena ternyata pada kenyataannya ada orang secara religius, ibadah vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu mantap secara zahir, tetapi ternyata termasuk orang yang paling buruk di dalam memperlakukan pasangannya, sehingga pasangannya merasa menderita, ia tidak merasakan kehangatan, ia tidak merasakan kebahagiaan ketika bersama dengannya. Ini sebagaimana yang dikeluhkan juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam sisi tanya jawab beliau yang dibukukan Nurun ala Ad-Darb pada juz ke-20 halaman 225, yang dimana beliau mengatakan betapa banyak hari ini wanita yabkina nadaman, mereka menangis penuh penyesalan. Kenapa menyesal? Ketika mereka menikah dengan laki-laki yang multazimin, yang secara zahir begitu baik, nampaknya begitu baik dalam menjalankan agama, akan tetapi ternyata mereka adalah orang yang paling buruk di dalam memperlakukan pasangannya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah perlakukan pasangan kalian dengan cara-cara yang baik, yang para ulama kita telah menjelaskan hal itu, tentang diantaranya bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana penyikapan yang baik, penampilan yang baik, dan juga dalam sisi-sisi yang lainnya. Karena kita tidak ingin pernikahan ini hanya menjadi sesuatu yang indah secara fiksi, tetapi mengerikan dan menakutkan secara fakta. Apalah artinya cinta jika kita harus menangis terluka di atas perasaan yang seharusnya indah? Apalah artinya pernikahan jika lembaran-lembaran kitabnya penuh dengan kisah yang tak asik, bahkan begitu menyakitkan? Maka perlu kita ingatkan kepada para jamaah untuk menjaga dan merawat cinta ini dengan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perlakuan yang baik. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa kehidupan dunia tidak ada yang namanya kesempurnaan. Maka judul kita ketika atau bila pernikahan tak seindah impian. Karena pernikahan ini atau cinta dalam pernikahan bukanlah seperti yang digambarkan dalam novel-novel itu, yang alur kisahnya dirajut dalam pintalan-pintalan khayalan yang menggambarkan sosok yang sempurna, perfect, dari seperti Nabi dan juga para malaikat. Perlu kita pahami bahwa yang namanya manusia
memiliki kekurangan, dan cukuplah seorang itu dikatakan bernilai, berharga, terhormat, mulia ketika kesalahan-kesalahan itu masih bisa dihitung. Maka kita berupaya untuk manage ya persoalan-persoalan dalam rumah tangga agar kita bisa memastikan bahwa bahtera rumah tangga itu bisa tetap berlayar melintasi ribuan pulau dunia yang penuh dengan ujian dan bahkan fatamorgana, sampai akhirnya bahtera cinta itu bisa berlabuh pada tempat yang abadi, pulau impian, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian sebagai pengantar yang berkaitan tentang tema kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa, menarik sekali pengantar tema kita di sore hari ini. Baik pemirsa, sahabat Sakinah Community dimanapun Anda berada, sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak yang sudah masuk di meja redaksi kami masih membuka kesempatan bagi pemirsa, sahabat Sakinah Community yang ingin bergabung atau berinteraksi langsung bersama kami di sore hari ini. Silahkan mengirim pertanyaannya di kolom komentar, baik di akun Facebook maupun di Instagram. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan yang pertama yang masuk dari akun Instagram. Iya. Pertanyaan pertama dari Instagram atas nama Pemuda Muslim Bugis. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya, apa doanya agar cepat diberikan momongan? Oh iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jema'ina wa ba'd. Tentu hal yang sesuai dengan fitrah, naluri ketika pasangan suami istri menikah ingin segera memiliki anak sebagai buah dari hasil ya cinta mereka. Ini hal-hal yang sah dan normal saja. Bahkan dia nikmat yang sangat besar. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Karena di antara perhiasan dunia adalah ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Bahkan para ulama kita mengatakan, ya barang siapa yang memiliki dunia, memiliki harta tetapi belum diberikan anugerah anak, maka dia belum menikmati dunia secara utuh. Ada hal yang hilang pada dirinya ketika dia belum memiliki anak. Maka tugas kita adalah tentu melakukan doa dan ikhtiar. Ya, ikhtiar yang kita lakukan tentu sangat banyak. Ya, kalau ada persoalan dari sisi medis, ya kita berobat, tadawu. Hendaklah kita berobat, ya entah dengan menggunakan ya terapi medis atau juga dengan cara yang lainnya, karena memiliki anak adalah hal bermanfaat. Sementara dalam qaidah fikih dikatakan al-aslu fil manafi al-ibahah. Segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada manusia, maka pada dasarnya dia adalah sesuatu yang bermanfaat. Maka tips untuk dia punya anak, ya kalau ada persoalan dari sisi medis, ya untuk dia segera berobat. Kalau istri kita mungkin punya kendala karena siklus haidnya tidak teratur, nah ini secara teori kedokteran bahwasanya ini akan sangat menyulitkan atau sampai pada tingkatan sibul mustahil untuk seorang itu bisa memiliki anak. Maka hendaklah dia konsultasi ke dokter. Kemudian juga kita banyak-banyak memperbaiki niat kita, karena niat kita tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepada kita. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita para ulama kita menjelaskan hadis wa fi budi ahadikum sadaqah. Ada prosesnya. Pada hubungan intim itu terdapat nilai sedekah. Karena di antara manfaat dari hubungan intim antara pasangan suami istri adalah anak yang dengannya akan memiliki keturunan yang dibanggakan di hadapan nanti Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, ya sebagaimana yang termaktub di dalam juz ke-7 ya halaman 92, bahwa kenapa sampai hubungan intim ini bernilai ibadah, ya idza nuya, apabila diniatkan. Belum sebutkan panjang. Yang salah satu di antaranya ketika dia meniatkan untuk bisa memiliki waladin soleh, untuk memiliki anak yang soleh. Maka kalau kita berniat untuk memiliki anak yang soleh, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika melakukan hubungan intim, kita dianjurkan untuk membaca doa. Pada proses mau melakukan sesuatu di ikhtiar agar kita punya anak, kita dianjurkan untuk
berdoa sehingga terhindar dari gangguan syaitan dan mendapatkan keberkahan pada hubungan tersebut, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1434 dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Law anna ahadakum idza ata ahlah," apabila salah seorang di antaramu hendak mencampur istrinya, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan, gangguan syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ini baca, ini qadar bainahuma fi dzalika walad, kalau ditakdirkan akan hadir anak dari proses tersebut, lam yadurruhu syaitanu abadan, maka anaknya tidak akan pernah dicelakakan syaitan untuk lamanya. Kemudian ikhtiar yang lainnya sangat banyak ya. Tapi karena pertanyaan menjurus hanya kepada doa. Jadi kalau doanya silakan, karena doa penting untuk kita lakukan, menunjukkan kita merujuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah caranya daripada orang-orang soleh untuk memenuhi hajat dan kebutuhan mereka. Ini sangat banyak doa-doa yang datang dari Al-Qur'an, malah ya disebutkan di dalam kitab suci ya Al-Qur'an. Di antaranya yang masyhur itu doa agar memiliki keturunan dalam surat Al-Furqan ayat ke-72 ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi bukan cuma punya anak saja, agar dianugerahkan istri dan keturunan yang bisa menjadi penyejuk hati. Kata para ulama kita mutiin, ia punya istri, dia menganugerahkan istri, ia punya keturunan yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri cantik tapi kalau tidak taat, ya anak manis cantik tapi kalau tidak taat kepada Allah, maka kita tidak merasakan ketenangan di dalam jiwa kita. Atau juga doa-doa yang lainnya seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat ke-38, ada juga dalam surah As-Saffat ayat ke-100 ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian juga doa Rabbi habli minas salihin dalam surat As-Saffat ayat ke-100, dan juga doa-doa yang lainnya ya silakan kita baca, dan tidak perlu kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan ya mudah-mudahan saja ya saudara kita siapa pemuda hijrah, pemuda muslim insyaallah adalah kaki yang tulen, adalah kaki yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa anak yang soleh yang menjadi alasan ya kita lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu menjadi bapak yang baik, yang mampu mendidik ya seorang alim, mendidik seorang yang menyerahkan waktunya untuk berperang, berjihad, mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Masyaallah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari akun Instagram Anggun. Iya. Ustaz, saya sudah ingin menikah dan berhijrah, tapi itu terhalang karena saya adalah tulang punggung keluarga. Bagaimana nasihatnya? Iya. Pertama, semoga Allah yang memberikan petunjuk dan hidayah kepada saudari kita. Yang pertama berkaitan tentang hijrah. Hijrah adalah kemuliaan. Disitulah kita menjadi sosok yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita hijrah dengan hijrah yang sebenarnya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kegembiraan dan kebahagiaan. Karena di antara ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia hijrah. Ya, famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Karena di antara tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba ketika Allah jadikan dadanya lapang untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Kalau orang berhijrah, maka dia ingin menjadikan Islam ini sebagai jalan hidupnya, dan tidak boleh taswif, ya menunda-nunda untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah dan kita berupaya untuk semakin memantaskan dan memperbaiki diri kita. Karena kapan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah zidnahum huda. Ya, kalau orang beriman kepada Allah, maka Allah akan tambah ya kekuatan iman ya kepada dirinya. Kemudian berkaitan tentang pernikahan. Jadi kalau wanita sudah cenderung untuk menikah, karena pernikahan ini kan dianjurkan liman taqat nafsuhu. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya dalam bab pertama dalam kitab nikah ya beliau berbicara tentang dianjurkan nikah. Babnya adalah dianjurkan nikah bagi orang yang punya kecenderungan. Ya, kita kan paham dulu kadang jomblo ya tidak punya juga di bayangan kita untuk mau menikah dulu.
Tapi ada memang yang jiwa kita berbicara, ya hati kita merintih. Ada proposal jiwa kita untuk bagaimana menikah. Jadi wanita ini, jadi saudari kita ini sudah punya keinginan untuk menikah, dan memang di sana ada jalan-jalan kebaikan yang Allah tidak buka kecuali orang yang telah menikah. Walaupun seorang itu dia jomblo fisabilillah, tapi ada pintu-pintu kebaikan yang tidak diberikan kepadanya. Ya. Yang ambil gambar jangan tersinggung. Memang seperti itu. Ya, bahwasanya seseorang itu walaupun dia dekat, ya, tapi ada pintu-pintu kebaikan yang Allah tidak berikan kecuali setelah seseorang itu menikah, menjadi wanita, menjadi istri yang solehah, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di antaranya Sahih Muslim ya, pada hadis 1467, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, untuk menjadi perhiasan terbaik, perhiasan bagi suami, karena wanita solehah banyak ya, menjadi perhiasan, sebaik-baik perhiasan bagi seorang laki-laki adalah ketika dia memiliki wanita yang solehah, memiliki istri yang solehah. Jadi pertama jadi istri, kemudian mendidik generasi, menjadi seorang ibu, kemuliaan menjadi ibu yang mendidik anak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika punya anak, maka anaknya akan mendoakannya. Ketika tumbuh menjadi anak yang soleh, maka kebaikan-kebaikan yang dikerjakan anaknya maka bisa tertransfer ke orang tuanya. Artinya apa? Ada pintu-pintu kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang telah masuk dalam dunia pernikahan. Jadi kalau niat kita baik, maka mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alasannya karena menjadi tulang punggung keluarga. Kita pahami ada di antara saudara-saudara kita yang memang dia sebagai seorang wanita yang dia secara hukum syar'i dia tidak wajib untuk menafkahi, karena menafkahi itu tugas namanya laki-laki, ya orang tua atau anak laki-laki, tapi orang tuanya tidak mampu. Tetapi banyak wanita yang karena kondisi dan keadaan maka mereka berusaha untuk meringankan ya keluarga mereka, yang membantu keluarga mereka, ya termasuk yang dilakukan oleh banyak wanita, termasuk penanya. Maka terkadang dia terkendala, saya bekerja ya, mudah-mudahan kerjanya adalah kerja yang halal ya, dia bekerja dan membantu keluarganya, menjadi tulang ekonomi, ya, tulang punggung terhadap keluarganya, maka ini hukumnya adalah sah-sah saja dan insyaallah akan bernilai sedekah ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai menjadi halangan untuk dia tidak menikah. Maka silakan bicara kepada orang tua, apatah lagi kalau menikah pada dasarnya harta istri adalah harta istri, bukan harta suami. Ya, maka carilah ya suami yang memang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang soleh dan bisa melaksanakan hak-haknya. Salah satu di antaranya bisa menafkahi istrinya secara baik ya, sehingga harta yang dia miliki itu untuk orang tua dan tidak mengapa ketika menikah dia katakan kepada suaminya, saya memang bekerja ya, saya punya harta tetapi orang tua saya lemah, dia tidak memiliki apa-apa, maka saya ingin bantu orang tua saya, bantu saudara saya, apatah lagi kalau belum punya anak ya, saya ini. Ketika kita persyaratkan seperti itu dan laki-laki mengatakan iya, maka hal itu adalah hal yang sah-sah saja ya, karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1418, inna haqqas syurut an yufa bi mastahlaltum bil furuj, tentang syarat dalam pernikahan, syarat yang paling pantas untuk dipenuhi selama tidak melanggar ya aturan agama adalah syarat dalam urusan ya pernikahan. Wanita ridho untuk dinikahi karena syarat itu terpenuhi, dipenuhi oleh laki-laki, karena asalnya laki-laki kan menafkahi, tidak mengharapkan ya harta dari istrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah saudari kita untuk dipertemukan dengan seorang laki-laki yang soleh, yang insyaallah akan menjadikan hari-hari atau kitab atau lembaran-lembaran kitab cinta tak terasa lebih indah dan bermakna. Wallahu taala bisawab. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram Finisa18. Ustaz, bagaimana cara agar pasangan bisa seromantis kayak awal nikah? Ya, sebagaimana yang tadi telah disyaratkan, memang bagi banyak orang ya pernikahan itu atau cinta indahnya manisnya di awal. Sementara harapan kita bagaimana agar keindahan itu tak pernah berakhir. Dan pernikahan yang hebat bagi seorang wanita ketika ia selalu jatuh cinta selalu dengan sosok yang sama. Dan tentu wanita sangat berbahagia ketika diperlakukan bagaikan ratu oleh sang suami. Tapi perlu kita pahami, dalam pernikahan kita banyak bersentuhan
dengan yang namanya rasa dan perasaan. Ya, karena cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas. Dan orang akan mencintai kita kalau kita memberikan sesuatu untuknya dalam urusan umum saja. Kenapa sampai ada fulan, kita katakan kita suka sama fulan. Ya, saya begitu mencintai fulan. Kenapa? Karena dia telah memberikan kebaikan kepadaku, dia mengajarkan kepadaku ilmu, dia telah membantuku, dia telah menolongku. Ya kan? Kita kadang suka sama seseorang karena dia telah memberikan kontribusi dan telah memberikan kebaikan kepada kita. Maka begitu pula kita, ya, agar cinta itu bisa tetap merona, agar cinta pasangan tetap berkobar, maka yang kita lakukan berupaya untuk menjadi sosok terindah di hati pasangan kita. Karena idealnya sebenarnya wanita itu setelah menjalani pernikahan, dia makin dicintai, disayangi oleh suaminya dengan posisinya semakin tinggi. Maka yang lebih ideal, sebagaimana yang biasa diungkapkan, paling baik itu ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian mengatakan, ketika pertama kali menikah denganmu, sosokmu itu bagaikan serpihan kaca, ya, mungkin emas lah, ya, menarik. Tapi setelah melewati hari-hari bersama hidup dengannya, merasakan sentuhan keindahan dengan pasangannya, maka kenapa di hatiku engkau telah berubah menjadi sosok bidadari. Nah, harusnya seperti itu. Jadi jangan ketika pertama kali menikah sosoknya di hati bagaikan batu permata, tapi setelah lama menikah bagaikan batu karang. Nah, ini kan justru menyebabkan hal yang tidak mengenakan. Jadi termasuk pernikahan yang gagal kalau yang seperti itu, karena fungsinya pernikahan itu ketika menikah akan menjadikan pernikahan itu makin baik. Karena surah Al-Rum ayat ke-21, ketika orang menikah, kan kebanyakan orang menikah atau syarat menikah kan deal saja, tidak mesti cinta. Yang penting oke, ya, yang penting oke, yang penting deal. Kalau ada cinta boleh oke lah, tapi secara syarat yang penting kita ridho fulan ya fulana menjadi pasangan hidup kita. Nah, setelah menikah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, setelah menikah di situ akan hadir namanya sakinah itu, mawaddah dan juga ketenangan. Kata kuncinya kita posisikan diri kita menjadi wanita yang baik, yang menjaga hak-hak suami kita, memberikan penghargaan kepada suami. Karena suami itu sebenarnya tidak terlalu berat untuk dipahami. Dia hanya butuh pertama dihargai, ya, dihormati, ya, dihargai, dihormati, diperlakukan betul sebagai seorang laki-laki, dihargai, dihormati, dan kedua dia butuh untuk mendapatkan servis dan pelayanan yang baik. Itu untuk memahami laki-laki tidak terlalu ribet sebenarnya. Tetapi terkadang banyak wanita yang tidak mau memahaminya, terutama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya dalam bentuk jihadnya wanita itu adalah dengan yang namanya taat. Taat kan berat memang, melawan perasaan kita. Wanita tidak boleh tunduk dengan perasaan. Selama perkara tidak dilarang dalam agama, tugas wanita taat kepada suaminya. Maka Nabi mengatakan kepada seorang wanita yang cemburu, laki-laki jihad dapat pahala, kita bagaimana? Nabi mengatakan ablighi man laqiti minan nisa, sampaikanlah kepada setiap wanita yang kamu jumpai bahwa yang namanya ketaatan kepada suami itu ya'dilu dzalika walakin qalil minkum taf'aluh, bahwa taat kepada suami sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali sedikit sekali di antara wanita yang mau memahaminya. Jadi jadilah sosok yang terbaik, ya, laksanakan hak-hak suami. Kalau saya sarankan, karena waktu itu terbatas, ya, ada buku yang menarik tentang hal ini. Kita perlu edukasi, perlu wawasan yang luas. Di antara buku yang baik ada judulnya Kaifa Taksabina Qalba Zawjik wa Turdina Rabbak, ya, karya Syekh Adil Fathi, yang kalau terjemahan di terletnya, bagaimana kiat-kiat agar engkau bisa meraih, merengkuh hati suami dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diterjemahkan dengan judul Dicintai Allah, Disayang Suami. Maka kalau kita bisa praktekkan secara baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan, ya, posisi yang indah, ya, di hadapan suami kita. Dan ingat, kalau kita telah mendapatkan posisi yang baik, kita dicintai oleh suami kita, kita disayangi oleh suami kita, maka berarti kita telah membantu suami kita untuk menjalankan tugasnya sebagai suami. Karena kalau suami tidak suka sama istrinya, benci sama istrinya, untuk melaksanakan kewajiban itu ada beban. Antum bayangkan, dia menafkahi, bekerja untuk orang yang dia tidak sukai. Kan saya kasih antum, saya suka dengan seorang laki-laki, seseorang umpamanya, dia datang minta pinjam uang 1 juta, atau saya pergi saya berikan dia hadiah 1 juta, HP yang mahal, kayaknya biasa aja.
Terkadang orang kita tidak sukai, kita berikan saja 10.000, dia datang minta pinjaman 100.000 saja, terkadang beban itu terasa begitu berat. Antum paham kan? Ya, begitu pula dengan yang namanya pasangan yang kita hidup bersama ya dengannya. Maka dongkraklah, upgrade ya cinta suami dengan ibadah kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita yang insyaallah akan menembus ya langit yang ketujuh, dan juga bagaimana penyikapan dan perlakuan yang sangat baik. Insyaallah di dalam buku itu diutarakan berbagai sisi tentang hal ini, karena kita perlu hati-hati ya, langkah atau sikap buruk kita kepada suami itu akan membuat hatinya berpaling ya, sebagaimana pesan Abu Darda ya radhiyallahu taala anhu yang memintakan pesan kepada istrinya, ya jangan kamu begini ya, jangan kamu menunjukkan perlawanan ketika aku marah, agar cintaku senantiasa terjaga kepadamu ya, jangan kamu begini, jangan kamu begitu, jangan kamu banyak mengeluh, jangan begini begitu ya, sehingga akhirnya ya'baki qalbi, sehingga hatiku bisa berpaling ya, karena fa inni ra'aitul hubb wal adha fil qalb, fa inni ra'aitul hubba fil qalb wal adha idza ijtama'a lam yalbas al hubb an yadhab. Kemudian beliau mengatakan, karena saya melihat, merasakan bahwa yang namanya cinta itu ketika dia menyatu bersama rasa sakit dalam hati, maka tidak lama kemudian cinta itu akan pergi menyingkir. Jadi di hati jadi hati itu yang telah lama dinaungi oleh cinta, kemudian diserang dengan virus sakit, maka lama kelamaan cinta yang bersemayam di dalam hati itu akan merasakan ketidaknyamanan, dan akhirnya dia mengucapkan salam perpisahan walaupun dia telah lama menetap di dalam hati tersebut. Karena begitulah cinta, begitulah hati, dia bagaikan langit yang tidak bisa ditebak kapan hujan akan turun dan kapan mendung itu akan datang. Begitu pula nama seseorang yang ada di hati kita. Ya, tidak pernah tahu apakah sosok itu, nama tersebut akan bertahan ataukah nama tersebut akan pergi. Jadi kesimpulannya, jadi wanita yang terbaik untuk suami kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakallah khairan, menarik sekali. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram Rahmah Arifin, Ustaz. Iya. Bagaimana mengatasi rasa was-was takut menikah? Takut menikah, tadi sudah diutarakan. Pertama kita harus pahami bahwasanya pernikahan itu adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah cara untuk menyalurkan hasrat cinta kita dengan cara yang benar dan halal. Ya, disitulah kita akan mendapatkan pundi-pundi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi istri yang solehah dan juga bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita ke depan. Maka was-was itu perlu untuk kita ya singkirkan. Ya, kita perlu bekali dengan doa, ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan sosok yang baik, banyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanamkan keyakinan pada diri kita bahwa kebahagiaan telah Allah rancang untuk kita. Selama kita taat kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan aturan-aturannya dan kaidah-kaidah agama, maka insya Allah kapan kita menikah, maka kita akan merasakan sentuhan keindahan yang belum pernah kita rasakan ya sebelumnya. Yang penting kita berdoa ya, kemudian nanti selektif dengan cara memilih laki-laki yang baik, ya akhlaknya baik, ya agamanya baik, maka insya Allah dia akan menjadi imam yang baik yang akan mengantarkanmu sampai ke surga Allah ya Subhanahu wa taala. Hilangkan kecemasan, tetap di rumah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berikan sosok yang terbaik. Wallahu taala bishawab. Syukur Ustaz, jazakallah khairan. Baik, selanjutnya dari akun Instagram Anissa 77. Iya. Apakah boleh menyebut nama seseorang dalam doa, Ustaz, namun tetap meminta agar diberikan yang terbaik dunia akhirat? Iya. Jadi ketika kita tertarik dengan seseorang ya karena agamanya, maka yang kita lakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka diantaranya adalah kita boleh kita berdoa. Walaupun yang paling dominan yang kita lakukan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wanita ini nanti menawarkan dirinya. Ada yang cara yang elegan, yang benar. Dan dia tentu butuh jalan agar pilihannya itu benar. Karena Allah yang tahu apa yang tersembunyi dalam diri hamba-hambanya. Ya kan? Tapi dia tertarik dengan fulan, dengan seorang laki-laki, maka apakah boleh untuk dia berdoa menyebut namanya? Sebenarnya enggak apa. Ketika dia istikharah, ya dia istikharah dalam arti istikharah, ya Allah kalau fulan itu baik untuk diriku,
dan baik untuk agamaku, maka mudahkanlah urusanku. Tapi kalau dia buruk untukku dan buruk untuk agamaku, maka jauhkanlah ia dariku. Jangan seperti dilakukan sebagian orang. Ya Allah, kalau fulan itu atau fulana itu baik untukku, maka dekatkanlah. Tapi kalau dia tidak baik untukku, maka perbaikilah dia dan dekatkanlah aku dengannya. Ya kan? Ya, kalau dia tidak baik, tolong dekatkan saya. Jadi ya, proposalnya ini memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hal yang seperti itu. Perlu kita pahami bahwa kisah cinta yang ada dalam novel dan dongeng ada penulisnya. Tapi siapakah yang menulis tentang kisah cintamu? Dialah Allah, penulis kisah yang sempurna. Maka kenapa kita tidak pernah yakin dengan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh saja, bukan hal yang bagus. Boleh saja ada ketertarikan itu normal, ya, ada imam atau ada fulan, ya, ada seorang thalibul ilm, yang dia berharap bisa dinikahi dengan orang soleh, itu sah saja. Kita berharap dinikahi oleh wanita laki-laki yang baik, itu adalah hal yang baik. Bahaya kalau dia diharapkan nikah sama laki-laki yang buruk, ya. Dia ingin dinikahi oleh laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, dia tertarik, kemudian dia berdoa, tetapi dengan mengatakan, ya Allah, tetap pilihkanlah kepadaku ya seorang laki-laki yang baik. Maka banyak berdoa saya diberikan jodoh yang baik, karena persoalannya kita berdoa menyebut namanya, sementara laki-laki tersebut dia berdoa menyebut nama yang lainnya, ya. Kemudian wanita lain juga berdoa untuk berdoa menyebut nama yang seperti itu. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jodoh itu hal yang unik, ya. Tapi kalau kita niat baik, insyaallah akan dipertemukan dengan sosok yang terbaik. Jadi sosok yang mungkin kita rindukan, yang kita harapkan, insyaallah akan digantikan dengan yang lainnya. Karena jodoh seperti itu, jodoh unik, yang mendekat menjauh, menjauh mendekat, yang seolah telah pasti menjadi ragu, yang ragu menjadi pasti, yang lama disebut namanya tidak muncul-muncul, ya, yang lama dikhayalkan tidak sampai di pelaminan, orang yang tidak pernah diduga ya ternyata bisa sampai di pelaminan. Karena jodoh itu ya bukanlah sejauh mana kita mengenalnya, tapi sejauh mana dan sebesar apa keyakinan kita kepada yang di atas, dan sekuat apa, sesabar apa, dan seikhlas apa ketika kita rela untuk melepaskannya, dan kemudian Allah menggantikannya dengan sosok yang lebih baik menurut versinya. Ya, jadi banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, dipertemukan dengan yang baik, dan janganlah terlalu galau-galau lah. Jangan sampai doa ini karena sebut nama, kadang semakin sebut nama semakin galau, sehingga mengakibatkan penyakit hati, ya, karena sosok seorang tersebut dia telah menguasai ya, jiwanya. Jadi biasa-biasa saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan sibukkan dengan hal bermanfaat. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, juga kata gurunya, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nafsuka illam tusghilhu fi al-haq tusghilka fil batil. Karena ketika waktumu, ketika jiwamu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara bermanfaat yang baik, maka akan diambil, disibukkan dengan perkara-perkara yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Masih banyak Ustaz. Wah, kita ringkas saja kali itu. Taib, kalau yang tadi pertanyaannya dari jomblo atau jomblowati yang belum nikah, sekarang mungkin yang akan menikah Ustaz. Oh, yang akan menikah. Iya. Dari akun Instagram Nur Hikmah 29. Apakah boleh menceritakan aib masa lalu kepada calon suami? Iya. Kalau saya tangkap mungkin aibnya ini berkaitan dia pernah terjatuh kepada perbuatan fahisyah, ya, perbuatan diharamkan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Tentu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan yang seperti ini yang dilakukan adalah falyastatir, maka hendaklah dia menutupi lembaran-lembaran kelam di masa lalu. Bahkan para ulama kita ketika mensyarah hadis tersebut ya mengatakan seperti kata Al-Imam Al-Mughni, ya, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka gugurlah kesalahan-kesalahannya. Ya, karena terkadang seorang itu justru bisa menjadi semakin dekat, bisa semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia pernah jatuh dalam kesalahan, dalam arti kesalahan yang akhirnya menyadarkan dirinya, membuat dirinya memperbaiki diri, muhasabah dan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah terjadi di kalangan orang terdahulu, ya, wanita sahabiat, ya, orang-orang yang orang musyrikin malah, ya, orang-orang musyrikin, bahkan di antara mereka ada ahlul kitab, ya, orang-orang yang melakukan kufuran dan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran dari sisi moral. Tapi ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam, mereka hijrah, maka posisi mereka mulia di sisi Allah,
ya subhanahu wa ta'ala. Tentu kita menangisi kesalahan masa lalu, maka perlu bertobat dengan tobat yang sebenarnya, menyesal dengan apa yang telah dilakukan pada masa yang lalu, berazam, membulatkan tekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, maka insyaallah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia membuka lembaran-lembaran kitab kehidupannya dengan menorehkan prestasi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tiba-tiba dia mau menikah, apakah dia perlu untuk mempersyaratkan, dia perlu menyampaikan? Tidak perlu. Tidak perlu, kecuali kalau laki-laki dari awal memang nampaknya begitu mewanti-wanti. Ya, dari awal dia mempersyaratkan wanita itu harus bikran. Bikran arti bikarah. Ya, dia masih perawan. Nah, kalau itu, maka kapan dia tidak perawan, kemudian walaupun dia boleh mencari alasan lain untuk menolak. Ya, dia mencari alasan yang lain, karena itu banyak alasan untuk menolak laki tersebut. Dia cari alasan mengatakan, saya sudah pikir-pikir masak-masak dan saya tidak bisa menerima pinanganmu, tanpa menyebutkan alasan, karena tidak perlu ada alasan ya. Dalam menikah kan syaratnya harus at-taradi baina zaujain, ridho, deal, kesepakatan di antara pasukan suami istri. Jadi kalau ditanya perempuannya tidak mau, tidak boleh tanyakan apa kurangku. Ya, perjelas, tidak perlu. Ya, kalau perempuan mengatakan mohon maaf saya tidak bisa menerima, tidak boleh dipaksa perempuan, apa alasannya enggak menerima, pokoknya saya tidak menerimanya. Maka ada laki menikah mempersyaratkan begini-begini, saya ingin wanita yang begini-begini, termasuk disebutkan di antara wanita yang memang orang original, ya, wanita yang memang dia perawan, tidak pernah sentuh oleh laki-laki, dan dia memang fokus di situ. Maka yang dilakukan adalah dia dengan bahasa umum saya untuk menolak pinangan laki-laki tersebut. Tetapi kalau tidak, maka silakan saja ya, karena kalau berbicara tentang pecahnya selaput darah, ini kan faktornya beragam ya, bahkan 60-70% bahwasanya penyebab hilangnya selaput darah itu bukan karena akibat perzinahan. Tentu hilangnya selaput darah ada dua, ada karena perzinahan, ada bukan karena perbuatan yang diharamkan seperti kadang terjatuh atau haid yang pancarannya begitu kuat ya, kata dokter, itu bisa menyebabkan pecahnya selaput darah. Dia kecelakaan ya, mungkin juga ketika lagi pernah haid dengan keluarnya darah itu begitu kuat, itu bisa saja bagi orang tertentu, atau memang dalam faktor tubuh mereka itu memang ketika digauli selaputnya pecah tapi tidak mengeluarkan darah. Maka ini kadang-kadang laki-laki banyak bodoh ya, ketika dia menikah dia tidak lihat darah, kemudian menuduh istrinya macam-macam ya, padahal istrinya benar-benar original ya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ini kadang menimbulkan problem. Jadi bagi wanita maka kalau datang maka tidak perlu ya. Ada seorang wanita yang dia pernah gabung sama anak pang. Dia anak pang ya, tahulah bagaimana lembaran-lembaran masa lalunya, bagaimana pergaulan begitu bebas, tapi kemudian Allah berikan kepadanya pintu hidayah. Allah bukakan cahaya hati, terangi hatinya dengan Al-Quran ya, sinari hatinya ya, jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi wanita yang luar biasa ya, bahkan dia telah mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan ya, bahkan menghafal lebih 20 juz Al-Quran ya. Tapi namanya zaman sekarang kan mungkin lebih gampang untuk mengingat masa lalu orang. Ketika laki-laki datang, terkadang orang-orang sekelilingnya mengatakan dia ini mantan ya, karena tujuannya agar bisa terang benderang kan, dia sampaikan semua tentang hal-hal yang seperti itu. Akhirnya perempuan itu hanya mengatakan, saya ridho ya, seandainya Allah tidak menganugerahkan kepadaku suami di dunia, saya berharap Allah akan memberikan kepadaku suami di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan ini, maksud kami di sini ya tidak perlu untuk disampaikan. Apalagi kita lihat ini kan di Indonesia ini, saya bukan mencurigai ya, tapi SMP SMA orang banyak dapat hidayah ketika kuliah. Ya kan, ada bahkan setelah selesai kuliah baru mengerti tentang agama ya, dan baru memiliki penjagaan diri. Maka dalam keadaan seperti ini bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, maka insya Allah ya, Allah indah husnuzon abdi. Allah itu senantiasa ada pada husnuzon seorang hamba. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada datang kemudian dia menolak, dia tidak jadi, maka insyaallah Allah akan pertemukan dengan sosok yang lain lebih baik insyaallah taala. Wallahu taala bisawab. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Olvin di Gorontalo, Ustaz. Iya. Katanya beliau punya anak bayi usia 5 bulan lebih. Iya.
beliau jauh dari orang tua kandungnya dan suaminya juga kerja dari pagi pada maghrib sampai pada maghrib, bahkan kadang sampai ba'da isya. Terus qadarullah beliau hamil lagi, mungkin usia kandungannya yang baru sebulan. Pertanyaannya beliau, apakah bisa menggugurkan janin itu karena alasan takut tidak bisa merawat dengan baik anak pertamanya karena hamil, atau ketika dia hamil katanya biasanya ngidamnya parah atau tidak kuat untuk melakukan aktivitas. Ya, pertama di sini pentingnya komunikasi di antara pasangan suami istri. Komunikasi yang baik di antara pasangan suami istri, berusaha untuk saling membantu, ya, berusaha untuk saling menolong, ya, satu dengan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan suami, ya, ibu, ya, bisa memadukan antara banyak hal. Ya, saya mengerti awal pernikahan itu kadang-kadang butuh kerja keras. Ya, sulit mencari lapangan pekerjaan, ya, sehingga terkadang dia harus kerja pagi sampai malam dan sebagainya. Tapi ingat, setiap orang memiliki hak masing-masing. Ati kulli haqqin haqqah. Jadi hal yang kurang tepat juga ketika pekerjaan itu terlalu banyak mengambil waktu kita. Ya, sementara di sana ada istri juga yang berjuang, ya, untuk merawat anak-anak kita. Tentu perempuan berbeda-beda. Jadi kalau istri kita tipenya itu dia mudah sakit, ya, dia ngidamnya berat, ya, luar biasa, tidak bisa ngapa-ngapain, maka pada kondisi seperti itu siapa yang menjaganya? Kalau ada keluarganya hidup bersamanya, berdampingan, it's okay, ya kan? Tetapi kalau tidak ada, maka ini akan berat, ya. Perempuan sangat berat, ya, bagi wanita yang ada mahnya, kemudian dia mual-mual, kemudian dia merasakan, ya, pengaruh ketika ngidam itu begitu luar biasa, kemudian ditinggalkan oleh suaminya, kemudian mengurus lagi anak. Ini secaranya adalah berat, ini berat. Tetapi ibu, ista'in billah wala ta'jiz. Kata Nabi SAW, minta selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan pernah merasa lemah, dan komunikasikan dengan suami agar bagaimana suami berusaha agar pekerjaannya itu bisa membuatnya kalau selesai lebih cepat pulang, ya, dan tidak menghabiskan waktu-waktu di tempat, ya, pada hal yang tidak penting. Kalau bisa mendapatkan juga pekerjaan yang lain, ya, yang dengannya dia bisa pulang lebih cepat, maka tentu ini adalah hal yang lebih baik. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini bukan menjadi alasan untuk menggugurkan, ya, kandungannya, walaupun memang dia belum sampai pada tingkatan 120, belum sampai pada tingkatan membunuh, ya. Tetapi hal yang seperti ini belum, Allah Ta'ala belum sampai pada keadaan dia menggugurkan kandungannya. Apalagi kalau gugurkan kandungan dia lagi ngidam, biasanya ngidamnya berat, ya, kemudian dia gugurkan kandungan, maka dikhawatirkan justru menggugurkan kandungan dia mendapatkan mudarat yang lebih besar. Maka ibu bersabar, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah Allah berikan kekuatan. Tapi tetap, ya, tolong komunikasinya dengan baik kepada suami agar wanita itu bisa lebih, ya, terbantu. Karena kami tahu yang seperti ini, ya, sangat berat. Semoga Allah menolong ibu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi, Ustaz. Oh, ya. Sebanyak pertanyaan. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin kita baca dua atau tiga. Ya, kita singkatkan saja pertanyaan-pertanyaan saja. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Yamin Gorontalo, Ustaz. Ya. Apakah boleh perempuan memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk maharnya? Ini kan waktu sangat terbatas, jadi singkatnya begini. Mahar itu adalah, yang berhak untuk menentukan mahar adalah wanita bersama walinya. Ketika terjadi kesepakatan antara wanita dengan wali mar'ah, contohnya 5 gram emas, itulah maharnya, ya, maharnya. Tapi kalau terjadi perbedaan antara wanita dengan bapaknya, contohnya sebagai wali, maka pendapat yang kuat adalah mahar misl. Mahar misl itu yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, itu wala sadaqu nisaiha. Artinya mahar yang nilainya, kadarnya yang biasa menjadi mahar, ya, keluarganya perempuan. Contohnya ibunya, biasanya ibunya maharnya berapa, saudara-saudaranya atau sepupunya, pokoknya, ya, keluarganya wanita, itulah maharnya. Itu namanya mahar misl. Umpamanya mahar orang di situ, kalau maharnya 10 gram emas, umpamanya maharnya, atau maharnya 10 gram emas sama 2 ekor sapi, itu memang maharnya. Ya, mahar yang menjadi mahar wanita, keluarga atau kampung di tempat, ya, tersebut. Maka itu yang dilakukan. Jadi pertama bicarakan antara bapak wanita dengan orang tuanya. Tapi kalau wanita dengan bapaknya akhirnya menyerahkan kepada suami,
dan mengatakan apa mahar silakan saja kita tentukan mahar sendiri, itu nggak mengapa, karena mahar yang menentukan haknya istri. Tapi kalau diserahkan kepada suami terserah, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Syukur Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari saudara Mukhlas di Sulbar Ustaz. Bagaimana hukumnya menikah dengan pinjam uang dari bank Ustaz untuk biaya pernikahan? Yang pertama, kita berupaya untuk menjaga lembaran-lembaran pernikahan kita agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rotu merit ini, ya, jalan untuk menuju pernikahan, diharapkan jangan sampai menodai dari nilai-nilai agama atau melanggar kaidah-kaidah agama. Minjam uang boleh, ya, minjam uang boleh. Belum jelas pertanyaannya. Kalau dia meminjam uang dalam arti meminjam dengan hal yang normal yang tidak sampai memberatkannya, ya, sampai nanti akan membuatnya itu kesulitan sehingga akan membuat dirinya benci kepada istrinya nanti. Ya, di ketika nikah ternyata susahnya saya kumpulkan uang, saya berutang mengembalikan, ternyata untuk mendapatkan wanita seperti ini saja. Ini bahaya, ya, kan menimbulkan kebencian pada diri seorang laki-laki. Jadi cari pertama, kita jangan maksa diri. Ya, kalau kita memang belum mampu untuk menikah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama dia nikah ini wajib, nikah ini dianjurkan bagi orang yang mampu. Ya, pada sisi dari kemampuan biologis dia mampu untuk lakukan, juga dari kemampuan untuk membiayai pernikahan, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Bukhari nomor 5066 dan juga dalam Sahih Muslim nomor 1400. Ya, intinya itu adalah budi ahadikum, ya, artinya apa? Man istata minkum ba'ah, ada kemampuan untuk ba'ah. Kalau tidak mampu, maka dia carilah cara untuk berpuasa. Ya, kalau kemudian sibukkan pada hal-hal yang bermanfaat, dan kemudian carilah seseorang yang mungkin sesuai dengan budgetnya. Ya, karena jodoh yang baik itu tidak berarti dia harus sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kita punya 13 kriteria. Ini wanita cocok sekali semuanya dengan apa yang saya inginkan. Yang pertama perlu dipastikan dulu, apakah perempuannya mau nggak sama kita. Kalau tidak mau, sama saja namanya mimpi, kan gitu. Ya. Kedua, kita mampu tidak. Ya, kalau kita tidak mampu, jangan kita paksakan diri kita. Adalah karena hatinya sudah terfitnah dengan seorang wanita, maka dia paksakan dirinya, dia pinjam uang, bahkan pinjam uang di bank ribawi, pinjam uang dari bank Thayyib, tapi riba juga. Ya, ada laki-laki menikah 70 juta, pinjam uang dari bank riba. Setelah menikah dengan acara yang begitu megah, begitu mewah, sampai wanita merasa bangga, keluarganya senang, wanita tersenyum, ya, terukir senyuman indah. Ya, laki-laki tersenyum kecut sebenarnya. Dia tersenyum tapi menyimpan begitu banyak beban. Setelah dia gauli istrinya, kemudian terus terang, ya, saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu. Sebenarnya acara ini bisa terselenggara setelah saya perlu bekerja keras. Ya, jujur saya minjam uang dan ini akan dipotong gajiku, ya, selama berapa tahun. Maka mungkin saya tidak bisa nafkahi kita dalam berapa tahun ke depan. Subhanallah. Ya, dia pinjam uang di situ, kemudian, ya, dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menafkahi. Terjadilah kekisruhan di dalam rumah, ya, tangganya. Jadi sehari senang, kemudian menderita untuk selamanya. Ya, jadi tolong. Tapi kalau menikah bukan dengan cara yang haram, boleh saja. Yang penting kita lihat. Ya, kita lihat, saya kalau pinjamnya 20 juta normal. Kebanyakan orang menikah sekarang utang kok. orang menikah cuma harus terukur, ya. Kita lihat utang ini kalau saya pinjam 15 juta, oke lah, masih insyaallah aman lah ke depan. Tapi dia paksa saya pinjam 100 juta. Dia mikir, saya bayar pakai apa? Memang pakai duit tentu bayarnya. Tapi galaba ala dzan, kayaknya besar dugaan saya tidak bisa ini. Ya kan? Keluarga saya tidak mampu untuk itu. Maka sebaiknya dia, ya, tinggalkan dan mulailah belajar untuk bekerja, ya. Saya menunggu, bekerjalah, belajar jadi laki-laki yang sebenarnya. Kita bekerja, belajar sampai akhirnya Allah bukakan pintu untuk kita untuk menghalalkan, ya, seorang wanita. Kecuali kalau dia betul-betul takut kalau tidak menikah akan terjatuh dengan pernikahan, ya, maka silakan berdoa dan cari wanita yang mau menerimanya dari nol, ya. Mau dia hanya memberikan mahar yang murah, maka insyaallah kena itu surat Al-Isra itu. Ya, yugnikumullah min
fadli. In kuntum fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau dari sisi finansial lemah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala setelah pernikahan akan memberikan yang namanya ya kecukupan. Jadi kesimpulannya kalau jangan minjam dari tempat yang haram, riba dan sebagainya, ya. Dan kalau dari hal yang halal, makanya mesti terukur berapa besar pinjaman kita. Kalau kita sudah lakukan hal yang melanggar agama, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pernikahannya terlepas dari pembicaraan kepada ulama kita, maka hukumnya adalah sah. Wallahu taala alam bisawab. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Dan yang tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kita kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin ada kalimat closing dari Ustaz narasumber. Iya. Jadi intinya, kalau kita menginginkan rumah tangga kita, lembaran-lembaran kitabnya penuh dengan kisah yang indah, kebahagiaan, ketenangan, dan keharmonisan, maka marilah kita banyak-banyak menguatkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghiasi rumah kita dengan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi sosok terindah di hati pasangan kita dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling memberi, saling mencintai, memberikan yang terbaik, menghargai, meninggalkan ego, saling mengalah. Ini adalah hal-hal yang dalam pernikahan lebih dibutuhkan daripada hal-hal yang lainnya. Maka kapan ini bisa kita jalankan? Kita membangun rumah tangga kita di atas mahligai cinta, di atas bangunan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, naungan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah bahwa insyaallah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bahtera cinta kita akan berlabuh sampai di surga Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga dan juga keturunan-keturunan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattabatkum dzurriyyatuhum bi iman. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikutkan dan anak keturunan mereka juga mengikuti mereka dari sisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum atau alhaqna dzurriyyatahum, maka kami akan gandengkan mereka dengan istri dan juga anak-anak keturunan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, istri dan anak-anak kita di surga Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang kita sama sekali tidak pernah merasakan sedikit pun terluka. Tidak ada satu tetes air mata kesedihan yang tumpah ketika kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengatakan wa qala alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi adhaba 'anil hazan, yang telah menghilangkan bagi kita berbagai macam luka, lara dan kesedihan. Wallahu taala alam bisawab. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Baik pemirsa Sakinah Community dimanapun Anda berada, itulah tadi closing atau penutup dari narasumber kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, dan kita ucapkan jazakallahu khairal jaza. Fantum jazitum khairan. Sangat bermanfaat. Dan saya Haris Munandar Hamka beserta narasumber kita Ustaz Abu Fahad dan segenap kru Sakinah Community yang bertugas di sore hari ini mohon pamit undur diri dari hadapan pemirsa, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.